Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel saya Kues. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dilindungi dari semua mara bahaya dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini persidangan pra-peradilannya Roy Suryo yang ketiga, yaitu berkaitan tentang permohonan ganti ruginya Roy Suryo, tidak diterima oleh Hakim I. Ketut Darmawan. Ya, tapi pihaknya Roy Suryo, terutama Roy Suryo, itu selalu memelintir, selalu saja ada alasannya. Tapi yang jelas dengan tidak diterimanya permohonan pra-peradilan itu, ganti rugi itu, ini menambah panjang pra-peradilannya Roy Suryo, sehingga persidangan Roy Suryo kaitannya dengan materi hukumnya juga akan semakin lama akan dilaksanakan. Di Roy Suryo ini diuntungkan tapi juga dirugikan juga. Tapi bagi Roy Suryo senang, ya, karena dia selalu melintir. Apapun orang berbicara, Roy Suryo yang paling benar, yang selalu benar. Dan pengacaranya juga enjoy aja, senang-senang aja. Ya, semua krunya lah, semua kru. Tapi ada yang semakin gila. Michael Sinaga ini semakin omongannya semakin bisa membuka peluang untuk dia dilaporkan. Ya, dilaporkan, diperkarakan polisi maksudnya. Ya. Nah, sebelum kita melihat video, jangan lupa like, subscribe, dan share agar channel saya semakin berkembang. Oke, nggak usah lama-lama, kita ikuti videonya terlebih dahulu. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan pemohon sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya meminta ganti rugi akibat tindakan penyidik berupa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang tidak sah sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan nomor 99 Pidpra 2026 PN Jakarta Selatan tanggal 7 Juli 2026. Untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan ahli sebagaimana disebut di atas. Termohon menolak dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah putusan pra-peradilan nomor 99 Pidpra 2026 PN Jakarta Selatan tidak serta-merta menimbulkan hak atas seluruh ganti rugi yang dituntut oleh pemohon, melainkan harus terlebih dahulu dinilai tersendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan pembuktian mengenai adanya kerugian yang nyata, hubungan sebab akibat antara tindakan termohon dengan kerugian yang didalilkan, serta kewajaran besaran ganti rugi menurut asas kepatutan, proporsionalitas, dan keadilan. Untuk mendukung alasan-alasan penolakannya, termohon mengajukan bukti surat dan ahli sebagaimana disebut di atas. Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan pra-peradilan pemohon, jawaban termohon dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas permohonan yang diajukan oleh pemohon, yakni sebagai berikut. Menimbang bahwa oleh karena peraturan pemerintah mengenai pembayaran ganti rugi sebagaimana diamanatkan pasal 175 ayat 5 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP belum terbit hingga saat ini, maka berdasarkan pasal 365 KUHP, hakim akan memedomani ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 27 tahun 1983. Pasal 11 ayat 1, pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 10. Ayat 2, pembayaran ganti rugi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang. Ayat 3, ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas,
Oleh karena yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 173, pasal 175 ayat 5, pasal 365 KUHP, pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 83 tentang pelaksanaan KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, menetapkan menyatakan permohonan pra peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026 oleh Ketut Darmawan Esa, Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Minati Indriani SMH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, kuasa termohon tanpa hadirnya turut termohon. Demikian putusan kami, nanti silahkan dipelajari dalam salinannya. Demikian juga termohon ya, sesegera mungkin kami akan siapkan salinan penetapan ini. Dengan selesainya pembacaan penetapan, kami nyatakan sidang pra peradilan nomor 118 selesai dan ditutup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan saja ya. Jadi yang pertama, persis sama seperti yang saya sampaikan tadi sebelum kita mulai sidang. Apapun hasilnya kita terima dan alhamdulillah dengan baik ya. Itu artinya ini proses pembelajaran. Dan persis juga seperti yang saya katakan, ini semua akan berguna tidak hanya bagi kami, saya dan juga tim hukum, tapi juga untuk masyarakat lain. Jadi masyarakat yang lain nanti nggak perlu kemudian susah-susah lagi harus ada kurang pihak kalau mengajukan, enggak. Nanti akan diajukan lagi. Jadi jelas ya. Yang kedua adalah kesimpulannya juga hari ini kita sudah sepakat. Langsung saya tadi maju ke depan teman-teman kuasa hukum ya, lanjut ya, ajukan lagi. Jadi clear ya. Jadi karena putusannya dari hakim tunggal pra peradilan yaitu Pak I. Ketut Darmawan itu adalah bukan ditolak. Sekali lagi jangan sampai ada yang menulis ditolak ya. Tidak ditolak, tetapi belum diterima atau belum diterima karena kurang pihak. Nah, karena kurang pihak itu yang menjadi pertimbangan, maka kita tambah pihak nanti pada pengajuan berikutnya. Nah, jadi ini yang menarik. Karena kita akan tambah pihak, maka nanti akan ada pengajuan lagi. Dan pengajuan lagi itu tentu saja akan kita ajukan setelah pra peradilan yang keempat. Apakah setelah peradilan yang keempat itu pra peradilan yang kelima? Belum tentu juga. Setelah angka 4 bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Ya, nah jadi itu clue dari saya. Ya, yang jelas kita besok akan mengajukan pra peradilan yang keempat yaitu tentang cekal dan tentang adanya aturan-aturan yang saling sengkarut. Masa hukum keuangan ya atau Menteri Keuangan nanti kita lihat ya, karena biasanya pejabatnya, maka nanti kita akan lihat apakah kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akan mengabulkan permohonan ganti rugi itu atau tidak. Sekali lagi, bukan soal besarnya jumlah, tetapi ini soal martabat ya. Setelah kita dimenangkan, tentunya konsekuensinya adalah mereka harus dihukum untuk membayar ganti rugi dalam tanda kutip ya. Sekali lagi bukan besaran jumlahnya. Sebelum Mas Roy, mungkin teman-teman lain, Bang Ristan silakan. Ya. Ya. Oke, di tengah. Ya. Terima kasih melengkapi apa yang disampaikan Bang Era tadi, bahwa memang tadi disampaikan oleh Hakim Tunggal bukan ditolak ya, tidak diterima karena belum kurang pihak. Kurang pihak ini adalah Menteri Keuangan ya, sebagai
tadi disampaikan ada, kalau tidak salah kami catat di PP nomor 27 tahun 93 kemudian diganti oleh PP tahun berapa ini? Nomor 92 tahun 2015. Ya ini kalau nggak salah kita catat. Tapi nanti kita analisa lagi ya Bang ya, bahwa kalau memang benar seperti itu kita masukkan lagi Bang. Iya. Lapor lagi untuk ganti rugi. Mungkin itu poin-poinnya Bang. Jadi cerita praper ini akan masih panjang. Karena yang bikin panjang hakim sendiri. Coba kalau dia misalnya kabulkan permohonan, selesai nih kan. Tetapi karena dia tidak kabulkan permohonan, dia mengatakan tidak dapat diterima, which is itu berarti substansi perkaranya belum diuji, belum dipertimbangkan, maka kita akan ajukan lagi. Kapan diajukan lagi? Yang jelas nanti Jumat kita sudah ada praper yang baru soal pencekalan. Ya. Dan juga tim Dr. Tifa juga akan pra-peradilan juga tanggal 12 depan ya. Silakan Ayah. Silakan. Ya, Mbak Ayah dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang kesekian dan terus berlanjut, masih semangat nggak nih? Semangat tidak? Semangat tidak nih semua? Semangat ya? Nah, itu yang kita butuhkan. Ada di sini berarti semangat untuk berjuang bersama-sama. Oke? Dan tadi betul kata rekan saya, yang pertama melengkapi apa yang sudah dijelaskan oleh Bung RH dan rekan kita, bahwa sekarang hari ini kita melanjutkan dari apa yang sudah dilengkapi, bahwa ingat kita akan terus berjuang dan akan kita daftarkan kembali, supaya nanti lengkap para pihaknya. Kalau kemarin dinyatakan hari ini kurang pihak, next kita akan lengkapi pihak-pihak yang harus dilengkapi, sehingga permohonan kita dikabulkan dan tidak punya alasan lagi. Mungkin itu ya teman-teman ya, Mas Roy ya. Siap. Terima kasih Mas Roy. Ya, Saya mendapatkan informasi A1 bahwa bunker penyimpanan harta 11.000 triliun milik Joko Widodo adanya di situ. Tuh, bisa lihat nggak? Gak nampak. Nah, di situ adanya. Di situ ya betul. Itu. Sorot, lebih dekat lagi. Sorot. Bangke. Bunker 11.000 triliun. Ya. Siapa yang mau mencari bunker Pak Jokowi, adanya di situ tuh. Tuh. Nah, udah lihat kan? Subscribe Sentana TV ya. Ya, saya akan mengutip video yang pertama. Video yang pertama, Hakim Iketut Darmawan, ya. Saya kutip sedikit aja, ya. Iketut Darmawan mengatakan, permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak. Kurang pihak maksudnya Menteri Keuangan, karena kalau ganti rugi itu diterima, dikabulkan, mesti Menteri Keuangan yang akan membayar. Kemudian lanjutan kalimatnya, dengan demikian, oke saya ulangi, permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon tidak dapat diterima. Kalimatnya Iketut Darmawan tidak dapat diterima. Bisa diulang, ya videonya diulang, boleh monggo. Ya, tetapi di video kedua, sekali lagi saya katakan, Roy Suryo selalu ada saja untuk memelintir kalimat biar dia merasa menang, biar dia dianggap menang, biar dianggap hebat oleh semua masyarakat. Tapi yang jelas video itu yang pertama, dia mengatasnamakan rakyat, dia selalu Roy Suryo, Tifa dan lain-lain dan kawan-kawannya itu selalu mengatasnamakan rakyat. Padahal yang mendukung dia ya memang rakyat, tapi hanya sebagian kecil. Ya. Nah, yang disampaikan oleh Roy Suryo untuk mengcounter apa yang sudah sampaikan Hakim Iketut Darmawan itu kaitannya dengan tidak diterimanya permohonan itu. Dia nggak mau disebut tidak diterima dan dia tidak mau disebut ditolak. Ya. Jadi
Roy Suryo mengatakan bahwa ini selalu melintir kalimat ya, dia tidak mau dikatakan bahwa ditolak ya, padahal memang hakim nggak menolak, hakim tidak mengatakan ditolak, hakim mengatakan tidak dapat diterima. Nah, Roy Suryo mengatakan bukannya tidak ditolak, tapi belum diterima. Tidak diterima, ditolak, dan Roy Suryo mengatakan belum diterima. Sehingga Roy Suryo kalau demikian di mata orang, di mata publik, Roy Suryo dibilang hebat ya, karena nggak ditolak. Tapi masyarakat bisa menilai. Ya, bandingkan videonya Roy Suryo yang kedua itu dengan video yang pertama tadi, Hakim Iketo Darmawan. Seperti apa yang benar, yang mana. Nah, kemudian di video yang ketiga, pengacaranya banyak sekali dan beberapa diberi kesempatan ngomong. Memang selalu seperti itu, pengacara-pengacara itu diberi kesempatan untuk ngomong. Itu adalah sebuah trik para pengacaranya. Pengacaranya selalu happy, selalu tersenyum bahagia. Karena apa? Satu, semakin lama persidangan ini, pra-peradilan semakin berlanjut terus. Karena tadi Roy Suryo juga mengatakan lanjut. Jadi ada pra-peradilan keempat itu nanti hari Jumat berikutnya. Nah, sebelum itu dia pasti akan mengajukan pra-peradilan kelima kaitannya dengan yang tadi, kurang pihak tadi ya. Nah, semakin pra-peradilan ini berlanjut terus, maka persidangan Roy Suryo akan molor terus, dan itu satu nilai plus keuntungan buat pengacara karena selalu dibayar, bayarannya terus berlanjut. Itu satu. Kemudian yang kedua, kenapa mereka selalu bergantian diberi waktu untuk ngomong di depan media? Itu adalah sebuah panggung bagi mereka untuk mempublikasikan mereka, untuk mempromosikan pengacara-pengacara itu biar banyak klien, biar lebih dikenal dan banyak klien. Itu keuntungan mereka. Roy Suryo sebetulnya itu dimanfaatkan, tapi nggak ngerti juga, nggak sadar juga Roy Suryo. Satu, Roy Suryo diperalat oleh para politikus di belakangnya, kemudian juga diperalat oleh pengacara. Dia nggak sadar, dia pengen taunya wah dia hebat, hebat. Nah itu tentang pengacaranya tadi. Masalah apa yang diomongkan nggak penting menurut saya ya, itu standar aja. Dan video yang terakhir Michael Sinaga mengatakan itu bunker milik Jokowi 11.000 triliun. Ini sebuah fitnah yang luar biasa, bisa diperkarakan polisi. Dia kalau nanti si Andi Darmawan dan teman-teman nggak terima, bisa dilaporkan polisi dan masuk ke ranah hukum di pengadilan dan bisa dipenjara dia ya. Nah, kelanjutannya seperti apa? Tifa peradilannya Dr. Tifa seperti apa, dan kelanjutan sidangnya Roy Suryo seperti apa, jangan lupa ikuti terus video Quest Wise. Wassalam.